Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di Rise. Ia saat ini mau mencari 4 pasang sayap ratu lebah killer bee. Dan itu ya 400 gram madu super lezat. Ini adalah permintaan dari Arteta untuk membuat item upgrade dari jubah milik Rise. Rise pun mau mencarinya, dan seperti apa Rice berjuang untuk mendapatkan itu ya, untuk mendapatkan item-item itu. Kita langsung aja lah dicapcus. Dan ya, scene pun berpindah. Saat ini Rai sedang berburu killer bee dan hasilnya ia telah mendapatkan drop item yang banyak, termasuk 4 pasang sayap dari bos ratu lebah killer bee. Tapi Rice masih bingung dengan item yang satunya itu ya, yaitu madu super lezat. Ia tidak mendapatkan item tersebut. Ya, item tersebut tidak ia dapatkan dari drop killer bee. Ia jadi tidak tahu ya harus mencari di mana item itu. Ya, karena di informasi guide real online tidak ada yang namanya madu super lezat. Ini item apa Anda? Sampai-sampai tidak ada di buku panduan real online. Rice pun bingung, padahal ia sudah mengkill banyak sekali killer bee, tapi ia belum menemukan madu super lezat. Rice pun sedikit berpikir tentang item tersebut, ya mungkin madu super lezat bukan item drop, tapi itu item creation. Soalnya di buku panduan real online tidak ada, dan di guide komunitas komunitas player real online gitu ya, tidak ada yang mengetahui tentang madu super lezat. Waduh dah, kalau seperti itu, item tersebut adalah item creation, bukan item drop. Waduh, waduh, waduh. Dan ya, kita tinggalin dululah si Rush. Scene pun berpindah. Di ruang server real online, tempatnya para game master mengecek kondisi game real online, dan kita berfokus kepada game master cewek itu ya, yang namanya adalah Letika. Letika itu adalah salah satu penggagas atau founder dari game real online. Ia adalah orang di balik ide pencetusan game real online. Dan game ini ia desain untuk mengenang ayah dan ibunya, yang mana ayah dan ibunya sudah meninggoy. Tapi si Letika ini tidak mau jika orang tuanya meninggoy, karena ia tidak mau menerima kenyataan bahwa orang tuanya meninggoy. Akhirnya ia membuat perusahaan yang bernama Illusion. Itu perusahaan di mana ia bisa menghidupkan kembali orang tuanya di game real online. Ya, walaupun cuma di dalam game real online, ia bisa merasakan kehadiran kedua orang tuanya. Kemudian di saat ia sedang mengamati dunia real online, ada karyawan Letika yang undur diri. Soalnya ini sudah malam, ya jam kerjanya sudah selesai. Jadi mereka mau pamit undur diri dan pulang kerja. Dan oke, hati-hati di jalan. Dan ya, Letika pun mau off dulu ya. Ia juga mau log out dari real online. Ia mau makan. Dan ya, ia pun langsung log out. Dan ini dia ya tampilan Letika di dunia nyata, namanya adalah Oh Ha-young, seorang wanita berusia 35 tahun. Ia seorang wanita yang hidup sendirian, tapi walaupun sendirian, hidupnya sudah sukses. Ia adalah wanita sukses sebagai founder dari perusahaan Illusion yang memiliki saham 60%. Jadi, ia sudah cukup untuk hidup sehari-hari dan hidup di apartemen yang mewah. Walah, 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 orang kaya ternyata itu. Dan ya, karena Oh Ha-young lapar, ia pun mau makan. Hayong pun membuka makan malamnya, yaitu puding karamel. Saat mau makan puding karamel, Oh Ha-young cemas dengan kalori dari puding karamel itu. Ia cemas jika nutrisinya berlebihan, jadi ia harus olahraga jika mau makannya. Walah, ternyata Oh Ha-young ini punya trauma berlebih kepada makanan. Ia selalu kepikiran kalori, lemak, zat besi, dan lain-lain. Itu membuat dirinya cemas berlebihan terhadap makanan. Waduh, punya fobia terhadap makanan. Aneh banget dah ini cewek. Ya,
Semua itu disebabkan oleh orang tua Hayong yang selalu melarang Hayong makan makanan sembarangan. Ia harus menjaga tubuh agar tetap ideal, tapi hasilnya Oh Hayong jadi memiliki kecemasan berlebih terhadap makanan. Waduh, ternyata seperti itu ya. Oh Hayong pun merinding mengingat nasihat dari ibunya yang telah meninggoy. Ia merinding karena ketakutan akan makanan puding karamel ini yang memiliki kalori yang berlebih. Ini akan merusak kesehatannya. Walah walah walah, sampai segitunya nih orang. Dan di saat ia cemas seperti itu, Oh Hayong malah kepikiran Rice. Ia kepikiran Rice yang makan daging dengan lahap. Ia sangat menikmati makanan sate daging. Wah, itu membuat Oh Hayong jadi positif kembali. Dan akhirnya ia menjadi tenang dan memakan puding karamel untuk makan malamnya itu ya. Wadidaw, ribet banget nih cewek, mau makan aja pakai gaya-gayaan nginget Rice. Dan ya, kita tinggalin aja si Oh Ha Young, scene pun berpindah. Di dunia real online, Rice menemui Arteta yang sedang berburu babi bintik. Rice pun ngos-ngosan. Ia berlari menemui Arteta. Ya, Arteta sampai bingung. Ada apa Rice? Kenapa mencariku sampai segitunya? Kok sampai ngos-ngosan itu? Ada apa sih? Ternyata Rice memberikan item yang diminta oleh Arteta. "Ini dia, ini item yang kau minta. Ini sudah aku dapatkan semuanya. Itu item untuk membuat jubah ini ya, untuk membuat jubah ini terupgrade. Apa kau ingat?" Walah, bukannya aku meminta 4 sayap bos dari Killer Bee, kemudian 400 gram madu super enak. Apa kau telah mendapatkan madu super enak? Bukannya itu item yang tidak ada di buku panduan real online? Ya, ini memang tidak ada di situ karena ini item creation. Jadi kau harus membuatnya dan ini dia madu super enak. Madu super lezat ini aku berhasil membuatnya. Ternyata ini terbuat dari royal jelly yang dicampur dengan madu. Ya, sangat mudah membuatnya. Walaupun harus dengan beberapa perbandingan komposisi yang pas. Walah gile bener, kau memang hebat Rice. Oke kalau gitu, akan kubuatkan item jubah spesial untukmu. Dan okelah, pembuatan pun langsung di-skip. Dipercepat itu, scene-nya dipercepat beberapa saat kemudian. Dan ini dia ya, jubah Killer Bee telah dibuat oleh Arteta. Itu dengan status tahan api dan tahan es, serta bisa digunakan untuk terbang dengan metode para layang. Metode para layang itu metode menjatuh dari ketinggian gitu ya, jatuh dari ketinggian kemudian ia terbang dengan membentangkan jubah tersebut. Wadidaw, ini bisa terbang, gile bener. Res bener-bener suka dengan jubah ini. Terima kasih Arteta, aku sangat berterima kasih. Jubah ini sangat luar biasa Arteta. Akan tetapi di saat sedang memandangi jubah itu, malahan ada babi yang menyerang. Ya, ada gerombolan babi itu yang menyerang. Waduh, gaswat. Res jadi terpental diserang sama babi bintik itu. Arteta pun langsung mode bertahan. Ia langsung menyerang babi bintik dengan skillnya. Tapi Res malah terpental sampai ke tepi jurang itu. Dan akhirnya ia jatuh. Ya, ia jatuh dari jurang. Arteta langsung menyuruh Rice untuk membentangkan jubahnya supaya Rice bisa terbang. Dan oke siap Arteta, akan kubentangkan. Dan wow, berhasil. Arteta, aku terbang Arteta. Walah 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 walah, malahan Artetanya ditinggal sendirian. Wadidaw. Dan ya, Rice pun terbang jauh. Para player yang melihat Rice terbang jadi bingung. Itu siapa dah? Kenapa ia bisa terbang? Itu item apa yang ia gunakan? Wah, para player jadi penasaran. Apakah itu seorang magician? Dan ya, Rice pun terbang sampai ke desa Triko dan ia mulai terbang rendah. Sepertinya ia perlu mendarat ini. Dicari dululah tempat untuk mendarat.
Tapi Res sedikit bingung, ini gimana caranya mendarat ya? Waduh gaswat, Res malah nggak tahu caranya mendarat. Dan tiba-tiba ada notifikasi muncul. Perintah pertama kali kepada jubah Killer Bee, berhenti terbang. Wanjir, ternyata cuma dikasih instruksi. Lah, ini malah ketinggian kalau berhenti terbang di sini. Waduh, gaswat. Bahaya ini, cuk, cuk. Dan akhirnya, waduh, jatuhlah bos. Res jatuh dari ketinggian. Wadidaw, bahaya ini. Dan buah. Res malah jatuh dari atap rumah Pak Taiwan. Waduh, Pak Taiwan kaget banget itu dah. Ia kira ada monster, malah si Koki Rice. Bangke bener. Woi, bangke, kenapa kau jatuh di atas rumahku? Lagian, kenapa dagingnya belum selesai dimasak? Kau itu niat masak nggak sih? Kau itu kelamaan masaknya. Walah, Res, kenapa kau jatuh dari atas? Apa kau baik-baik saja? Tanya Ferguson yang tiba-tiba muncul. Waduh, maaf Pak Taiwan, maaf Pak Ferguson, aku malah keasikan terbang. Aku akan selesaikan daging burungnya. Kayaknya sudah siap sekarang. Ya, marinasinya sudah siap. Wah, terbang? Apa kau benar-benar terbang? Tanya Ferguson bingung. Ditanya seperti itu, Rice malah kabur. Ia langsung berlari dari kamar Pak Taiwan. Ia menuju dapur. Pak Taiwan jadi marah-marah itu dadah. Ia menyuruh Rice untuk memperbaiki atap rumahnya. Wanjir, perbaiki atap rumahku yang bolong ini bangke kau. Tapi Rice langsung ke dapur dan ia melihat marinasi dari daging burung mayonesnya. Dan ya, sip, ini sudah sempurna untuk dijadikan karage. Rice pun memunculkan tepung dengan skill anugerah chef. Dan ia langsung menggunakan tepung itu di daging burung mayones. Setelah selesai ditepungi, Rice pun menyiapkan minyak untuk menggoreng. Ya, minyaknya dipanasin dengan temperatur yang pas. Dan oke, selesai. Saatnya untuk digoreng. Oke, masukkan dagingnya. Ya, daging marinasinya dimasukkan dan sreng. Wah, wah, wah. Aromanya sudah mulai tercium itu. Mantap bener. Dan ya, beberapa menit kemudian sudah selesai itu ayam karage yang dibuat oleh Rice. Pak Taiwan dan Ferguson kaget. Aromanya sangat enak ini. Gurih ini. Aromanya bener-bener gurih. Mereka jadi tertarik untuk mencicipinya. Rice pun menyuruh mereka berdua untuk makan. Ini sudah jadi saatnya untuk dimakan karagenya. Dan ini dia ya, karage dari daging burung mayones dengan saus mayones. Silahkan dimakan bos. Pak Taiwan pun duduk dan ia mulai ngiler melihat karage yang dibuat oleh Rice. Ya, karena tidak sabar, Rice langsung mencoba memakan karage buatannya itu dan sip dah enak pol. Ferguson dan Pak Taiwan pun mencoba untuk memakan karagenya dan cetar! Pecah bos, pecah itu lidahnya. Ini benar-benar enak bos. Ini sangat-sangat enak sekali. Kemudian seperti biasa, Pak Taiwan tergenjutsu. Ia seperti berada di medan perang. Ia seperti sedang berperang melawan kesatria berjubah besi. Waduh, ada yang menyerang Taiwan. Taiwan pun bertahan. Ia merasa senang karena ia bisa bertarung kembali. Akan tetapi, itu ternyata burung mayones. Walah, musuhnya malah burung mayones. Wadidaw. Pak Taiwan kaget dan ternyata semua musuhnya adalah burung mayones. Pak Taiwan merasa takut. Ia menyuruh para burung mayones itu untuk menjauh, 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 menjauh dariku. Dan boom, diserang Pak Taiwan. Itu pukulan rasa yang membuat Pak Taiwan mengenang masa lalu, masa di mana ia muda, masa di mana Ferguson lahir, masa di mana ia dan ibunya Ferguson merawat Ferguson yang masih bayi. Ya, dengan rasa ini ia telah mengingat semua memori itu. Ray sedikit bingung dengan Pak Taiwan itu ya, kenapa ia malah diam? Itu baru satu gigitan. Ada apa ya Pak Taiwan? Terima kasih, Rice. Terima kasih. Aku mendapatkan memoriku kembali.
Walah memori, apa Anda tuh? Pak Taiwan pun menjelaskan kalau ia telah ingat kembali tentang masa lalu ya, tentang masa di mana sebelum demon menyerang desa Triko, demon itu tidak hanya menyerang desa Triko, tapi demon itu juga mengambil memori dari para penduduk desa Triko, termasuk Pak Taiwan dan juga Ferguson itu ya. Tapi berkat karage buatan Rice, Taiwan mengingat kembali semua yang hilang. Ya, memori yang hilang telah ia ingat kembali. Ferguson juga sama, ia telah mendapatkan memorinya lagi. Ia jadi ingat kalau ayahnya dulu suka berburu burung mayones dan ibunya selalu menggoreng burung mayones itu. Ia ingat betul rasa dari daging burung mayones yang digoreng sama ibunya. Yah, karena Rex telah berhasil mengembalikan memori yang hilang, Pak Taiwan pun jadi ingat tentang harta Ferguson dan itu akan diberikan kepada Rice sebagai hadiah dari misi ini. Dan ya, hadiah apakah itu kita belum tahu karena bersambung. Wadidaw malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Silakan ya bos, silakan di like, komen, dan subscribe. Oke terima kasih, salam cuy.